Halo semuanya, kali ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dari karya sastra legendaris, 1001 Malam. Sebuah cerita yang luar biasa tentang cinta, keberuntungan, dan takdir yang bisa memutarbalikkan hidup dalam sekejap. Oke, kita akan mulai dari akhir ceritanya. Aneh kan? Tapi coba deh dengerin kutipan puitis ini. Ini adalah kalimat yang diucapkan dalam keputusasaan total. Nah, tujuan kita sekarang adalah untuk mundur ke belakang dan mencari tahu gimana ceritanya tokoh utama kita bisa sampai di titik serendah ini. Kisah kita sebenarnya nggak dimulai dengan keputusasaan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini dimulai dengan ambisi besar. Bayangkan seorang pedagang muda yang kaya raya dari Baghdad tiba di Kairo, Mesir, sebuah kota yang pada saat itu sangat ramai dan penuh peluang. Dia ini bukan orang sembarangan loh. Dia putra seorang tokoh terpandang, dapat warisan bisnis ayahnya, dan sekarang dia siap banget buat bikin namanya sendiri. Dia dengar cerita-cerita hebat tentang Mesir, dan dia datang untuk membuktikannya. Nah, yang menarik, strategi awalnya itu cerdas banget. Dia nggak mau capek-capek jualan setiap hari. Dia bikin sistem. Jadi barang-barangnya yang mewah itu dia jual secara kredit ke pedagang lokal, semuanya pakai surat perjanjian resmi, terus dia sewa orang buat nagih bayarannya 2 kali seminggu. Hasilnya, dia bisa santai jalan-jalan keliling Mesir, sementara uangnya ngalir terus. Keren kan? Rencananya itu untuk sementara waktu berjalan mulus banget. Tapi, ya hidupnya yang enak dan nyaman itu sebentar lagi akan jungkir balik. Semuanya gara-gara satu pertemuan yang gak akan pernah dia lupakan. Jadi saat dia lagi di pasar, dia melihat seorang wanita. Dan wanita ini digambarkan punya kecantikan yang luar biasa. Matanya tajam, wanginya memabukkan, dan saat wanita itu mengangkat cadarnya, yah pedagang kita ini langsung jatuh hati. Benar-benar terpikat dalam sekejap. Disinilah obsesinya dimulai. Si wanita mau beli kain, tapi pemilik tokonya nggak mau ngasih kredit. Nah, pahlawan kita, tanpa pikir panjang, langsung maju. Dia bilang jangan khawatir, anggap saja ini hadiah dariku. Dia kasih gitu aja kain mahal seharga 1.100 dirham. Gratis! Sebagai imbalan atas kemurahan hatinya, si wanita membiarkan dia melihat wajahnya sekilas. Lalu, dia mengucapkan kata-kata ini sebelum pergi. Kata-kata yang, tentu saja, bikin pedagang kita makin tergila-gila. Satu pertemuan itu, yang kelihatannya romantis, ternyata menjadi awal dari sebuah rutinitas. Rutinitas yang pelan-pelan tapi pasti menyeretnya ke jurang kehancuran. Dia diundang ke rumah si wanita, dan ini bukan rumah biasa loh. Ini istana. Dindingnya perak, langit-langitnya emas, tamannya subur. Pedagang kita benar-benar terpesona. Wanita itu menyambutnya dan bilang kalau sejak ketemu dia nggak bisa makan, minum, atau bahkan tidur. Dan dari sinilah siklus pengeluarannya dimulai. Setiap hari polanya sama. Dia menghabiskan malam di sana, lalu paginya sebelum pergi, dia akan meninggalkan sapu tangan berisi 50 keping dinar emas di bawah kasur. Lalu sorenya, dia datang lagi, bawa 50 dinar lagi. Terus-menerus, setiap hari tanpa henti. Dia sama sekali nggak sadar kalau hartanya yang melimpah itu terkuras dengan cepat. Siklus ini berlanjut, sampai akhirnya, hal yang tak terhindarkan pun terjadi. Suatu hari, dia merogoh kantongnya. Dan kosong. Tidak ada uang sepeser pun yang tersisa. Saat itulah dia sadar, dan beban dari semua perbuatannya langsung menghantamnya. Sekarang dia miskin, nggak punya apa-apa, dan diliputi rasa malu. Dia hanya bisa berkeliling di jalanan tanpa tujuan. Dan disinilah dia akan melakukan satu hal yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah keramaian gerbang Zuaila, dalam keadaan yang benar-benar putus asa, tangannya nggak sengaja menyentuh sebuah kantong uang milik seorang prajurit. Dan dalam satu dorongan impulsif, didorong oleh keinginan untuk punya uang lagi, dia mengambilnya. Prajurit itu langsung sadar dompet birunya hilang. Isinya tepat 20 dinar. Dia langsung berbalik dan menuduh si pemuda saat itu juga. Dompet itu ditemukan padanya. Dan dia nggak bisa mengelak lagi. Dia mengaku. Di depan semua orang, seorang algojo dipanggil, dan sebagai hukumannya, tangan kanannya dipotong di depan umum. Dengan rasa malu yang luar biasa, menahan sakit yang tak terkira, dan hati yang hancur berkeping-keping, dia berjalan kembali ke satu-satunya tempat yang masih dia kenal, yaitu rumah kekasihnya. Dia berusaha menyembunyikan tangannya yang buntung, tapi tentu saja
Wanita itu tahu saat dia tertidur. Keesokan paginya si pemuda sudah pasrah. Dia pikir dia akan diusir dengan hina. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita itu malah memanggil hakim dan saksi-saksi. Disinilah plot twist terbesarnya. Wanita itu membawanya ke sebuah peti. Dan saat dibuka, isinya adalah semua sapu tangan yang pernah diberikan si pemuda. Dan di dalam setiap sapu tangan itu ada 50 keping dinar emas, utuh, tidak tersentuh sama sekali. Wanita itu ternyata tidak pernah membelanjakan uangnya sepeser pun. Dia mengembalikan seluruh hartanya. Cerita ini berakhir dengan sangat ironis. Mereka akhirnya menikah. Wanita itu memberikan semua miliknya pada si pemuda. Selama sebulan, mereka hidup bahagia. Penderitaannya seakan sudah berakhir. Tapi, takdir berkata lain. Setelah 50 hari menikah, istrinya tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Akhirnya, dia mewarisi semuanya. Sendirian, merenungkan perjalanannya yang luar biasa ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah ini bukan cuma hiburan. Ini adalah cerminan tentang betapa ekstrimnya emosi manusia. Bagaimana cinta bisa berubah jadi obsesi yang menghancurkan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi kekuatan penebusan yang luar biasa. Sebuah pengingat bahwa takdir bisa sangat kejam, tapi kadang di saat yang paling tidak terduga, ia juga bisa memberikan kebaikan yang tak ternilai.